Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3A, B, dan C. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk siswa yang beragama non-muslim, silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pembelajaran keempat. Anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menyatakan masalah sederhana dan penyelesaiannya dengan percaya diri. 2. Siswa dapat menceritakan pengalaman sehari-hari berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga dengan percaya diri. Hari ini kita akan belajar 2 pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Pelajaran pertama yaitu Bahasa Indonesia. Ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring. Aku ingin lingkungan bersih. Anak-anak juga bisa membacanya di buku halaman 117. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Lalu Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Dan Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih, ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita, maka lakukanlah dengan cara yang santun. Nah, anak soleh dan soleha, jika melihat ada teman ataupun orang lain yang berbuat keburukan, maka kita harus mengingatkannya dengan bahasa yang santun. Karena mengingatkan teman yang melakukan kesalahan itu adalah wujud dari kewajiban kita sebagai sesama. Jadi kita harus mengingatkannya, harus menegurnya. Tapi ingat ya, menegur itu atau memberi saran itu sebaiknya dengan bahasa yang sopan atau santun. Amati kembali teks yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Kemudian tuliskan masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel masalah dan penyelesaiannya. Dari teks yang tadi sudah kita baca, masalahnya yaitu ia melihat seorang anak yang tidak dikenal ingin mencoret-coret tembok tetangganya.
Maka penyelesaiannya yaitu Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Kemudian masalah yang kedua yaitu Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Maka penyelesaian masalahnya yaitu Edo mengingatkan kepada tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena jika kita membuang sampah sembarangan akan membuat lingkungan sekitar kita menjadi kotor dan bau. Begitupun jika kita membuang sampah di selokan bisa menyebabkan selokan tersumbat dan terjadi banjir. Ayo berdiskusi, setiap orang menginginkan lingkungan bersih. Apakah kamu pernah mempunyai masalah kebersihan di lingkunganmu? Bagaimana penyelesaiannya? Bekerjalah dengan kelompok, kemudian tentukan satu masalah yang pernah dialami anggota kelompokmu. Nah, di sini diskusikan penyelesaiannya. Kemudian sampaikanlah hasil diskusimu di depan kelas. Berikan kesempatan kepada semua anggota untuk mengeluarkan pendapatnya. Lakukan dengan percaya diri. Hasil diskusinya yaitu, aku pernah melihat halaman belakang sekolah yang kotor. Banyak sampah berserakan di halaman belakang sekolah. Sampah tersebut terdiri dari bungkus bekas snack, gelas plastik bekas minuman, dan kertas-kertas bekas. Selain itu, banyak daun berguguran yang belum disapu dan dibersihkan. Melihat itu, aku dan teman-temanku bekerja sama untuk membersihkan halaman belakang sekolah. Sekarang anak-anak kerjakan tugas 1 bahasa Indonesia. Tuliskan saran-saran di bawah ini. Nomor 1, masalahnya Benny mencoret-coret tembok tetangganya. Maka saran yang tepat untuk Benny yaitu apa? Nomor 2, tetangga Edo membuang sampah sembarangan. Nomor 3, lingkungan tempat tinggal Wisnu kotor. Nomor 4, Irwan mencuri mangga milik tetangga. Nomor 5, Sakti berkelahi dengan tetangga baru. Nah, anak-anak jangan lupa ditulis sarannya ya. Pasti sudah bisa ya, karena ini sudah kita pelajari dari awal. Selanjutnya pelajaran kedua yaitu PPKN. Ayo berlatih. Setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih? Bekerjalah bersama teman sebelahmu, uraikan kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Tuliskan pada tabel berikut. Nah, kita tulis kewajiban dan hak ya tentang lingkungan rumah yang bersih. Ini kita isi bersama-sama. Nah, lingkungan rumah yang bersih, di sini ada contoh ya. Kewajibannya pertama menyapu perkarangan, maka kita akan mendapatkan perkarangan yang bersih. Yang kedua, kewajiban kita membersihkan kamar mandi, maka kita akan mendapatkan rumah yang bersih, tidak bau dan juga tidak kotor. Kemudian kita wajib merapikan barang-barang, maka kita akan mendapatkan rumah yang terlihat rapi ya anak-anak. Jika selesai bermain, maka alat mainnya langsung dirapihkan agar rumah terlihat rapi. Selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan, maka kita akan mendapatkan rumah yang bersih dan nyaman dari sampah. Dan terakhir, kewajiban kita menanam pohon di sekitar rumah, maka kita akan mendapatkan halaman rumah menjadi asri dan sejuk. Nah, berikut kewajiban dan hak ya. Ibu ingatkan lagi ya, jika kita melaksanakan kewajiban,
maka kita akan mendapatkan hak. Ayo bercerita, amati kembali daftar kewajiban dan hak yang kamu buat. Kemudian ceritakanlah pengalamanmu dalam melaksanakan kewajiban dan hak kepada teman sebelahmu. Lakukan dengan percaya diri. Sini cerita pengalaman ya. Aku sangat senang sekali ketika rumahku bersih. Kewajiban dan hak yang aku lakukan membuat rumahku terlihat lebih nyaman dan bersih. Selain itu, tanaman-tanaman di depan rumahku juga terlihat lebih indah. Semua itu membuat aku menjadi nyaman sekali. Hal tersebut karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Ayo berdiskusi, hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Amati gambar Ibu Beni dan para tetangga yang sedang membeli sayuran. Kemudian, menurutmu bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara memilih sayuran yang baik. Pertama, kita harus melihat warna sayurannya. Apakah warnanya pucat atau segar? Kedua, sayurannya tidak layu. Ketiga, sayurannya tidak berbintik atau berlobang. Keempat, sayurannya harus dibungkus rapi. Dan terakhir, yang kelima, sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan ya. Jadi ini adalah 5 cara memilih sayuran yang baik. Ayo bercerita, kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapatkan makanan bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Ya, jadi kita sudah mendapatkan nih makanan yang sehat, yang bergizi, maka kita sebagai makhluk Tuhan, kita harus selalu bersyukur. Dan jangan lupa kita juga harus berterima kasih kepada orang tua kita yang sudah memberikan kita makanan yang sehat dan bergizi. Apakah kamu pernah ikut ibu berbelanja di pasar? Coba sesekali ikut ibumu ke pasar, kemudian lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan untuk seluruh keluarga. Nah, sekarang anak-anak kerjakan ya tugas yang kedua, yaitu PPKN. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 6, menjaga kebersihan lingkungan rumah merupakan tanggung jawab titik-titik-titik. Nomor 7, agar lingkungan rumah bersih kita wajib titik-titik-titik. Nomor 8, Ella rajin menanam pohon di sekitar rumah, maka Ella akan mendapatkan lingkungan rumah yang titik-titik-titik. Nomor 9, cara memilih sayuran yang baik yaitu titik-titik-titik. Nomor 10, kamu mendapatkan makanan yang bergizi, maka kamu wajib titik-titik-titik. Baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran hari ini telah selesai. Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 3 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.